Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana dunia kalau lampu listrik, rekaman suara, atau film belum pernah ditemukan? Mungkin malam masih gelap gulita, orang belum bisa mendengarkan musik dari rumah, bahkan bioskop mungkin nggak pernah ada. Yang bikin lebih mengejutkan, sebagian besar teknologi itu lahir dari satu orang yang dulu dianggap anak bermasalah di sekolah. Namanya Thomas Alva Edison. Edison lahir pada tahun 1847 di Ohio, Amerika Serikat. Waktu kecil, hidupnya sebenarnya nggak mudah. Ia sering sakit-sakitan dan pendengarannya perlahan memburuk hingga akhirnya hampir tuli. Di sekolah, Edison juga nggak dianggap pintar. Ia hanya sebentar sekolah formal karena gurunya menilai dirinya lambat belajar. Tapi ibunya percaya kalau anaknya berbeda, bukan bodoh. Akhirnya Edison diajar sendiri di rumah, dan dari situlah rasa penasarannya tumbuh luar biasa. Sejak kecil, Edison suka bereksperimen dengan apapun yang ia temukan. Saat usianya baru belasan tahun, ia sudah bekerja jualan koran dan permen di kereta api demi mencari uang sendiri. Tapi yang unik, di salah satu gerbong kereta, Edison diam-diam membuat laboratorium kecil berisi botol kimia, baterai, dan alat percobaan. Bayangin aja, anak remaja bikin laboratorium di kereta berjalan. Namun eksperimennya hampir jadi bencana. Suatu hari, percobaan menggunakan fosfor memicu kebakaran kecil di gerbong. Konduktor marah besar dan langsung mengusir Edison bersama alat-alatnya di stasiun berikutnya. Banyak orang mungkin bakal kapok dan menyerah setelah dipermalukan seperti itu. Tapi Edison justru makin penasaran dengan dunia teknologi. Hidupnya berubah drastis ketika ia menyelamatkan seorang anak kecil yang hampir tertabrak kereta. Sebagai rasa terima kasih, ayah anak itu yang bekerja sebagai operator telegraf mengajari Edison tentang telegrafi. Dari sinilah Edison mulai mengenal listrik dan komunikasi modern. Ia bekerja keliling sebagai operator telegraf sambil terus belajar tentang baterai, kabel, elektromagnet, dan mesin listrik. Yang menarik, Edison bukan tipe penemu yang langsung sukses. Penemuan pertamanya malah gagal total di pasaran. Ia pernah menciptakan alat pencatat suara untuk parlemen, tapi para politisi justru tidak mau menggunakannya. Dari pengalaman itu, Edison sadar satu hal penting. Jangan menciptakan sesuatu yang tidak dibutuhkan orang. Tapi justru kegagalan-kegagalan itu membuat Edison semakin berbahaya. Tahun demi tahun, ia terus bereksperimen tanpa kenal waktu. Ia bahkan membangun laboratorium raksasa bernama Menlo Park yang dijuluki pabrik penemuan. Tempat itu dipenuhi ilmuwan, teknisi, mesin, bahan kimia, dan ide-ide liar yang terus diuji siang malam. Edison dikenal bekerja sampai 16 jam sehari dan sering tidur sebentar di meja laboratorium atau di bawah semak-semak karena terlalu fokus bekerja. Lalu datanglah momen yang mengubah dunia. Pada tahun 1877, Edison berhasil menciptakan fonograf, alat pertama di dunia yang bisa merekam dan memutar ulang suara manusia. Saat pertama kali mendengar rekaman suaranya sendiri membaca "Mary Had a Little Lamb", semua orang di laboratorium terdiam kagum. Mereka seperti sedang mendengar sihir. Tapi itu belum seberapa. Penemuan terbesar Edison datang ketika ia mencoba menciptakan sistem penerangan listrik. Banyak orang mengira Edison hanya menciptakan bola lampu, padahal sebenarnya ia membangun seluruh sistem listrik modern. Generator, kabel, saklar, hingga distribusi listrik ke rumah-rumah. Tantangan terbesarnya adalah menemukan filamen yang tepat untuk bola lampu. Edison dan timnya mencoba lebih dari 1.600 bahan berbeda, mulai dari serat kelapa sampai rambut janggut teman sendiri. Bayangin, ribuan percobaan gagal dilakukan sebelum akhirnya mereka menemukan bambu karbon yang bisa membuat lampu menyala tahan lama. Banyak orang pasti sudah menyerah di percobaan ke-100 atau ke-500. Tapi Edison terus lanjut. Bahkan ia pernah berkata, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil." Dan akhirnya dunia berubah selamanya. Pada tahun 1882, sistem listrik Edison mulai menerangi gedung-gedung di New York. Setelah itu, ia terus menciptakan teknologi lain, termasuk kamera film pertama, studio film pertama, hingga baterai penyimpanan listrik. Di akhir hidupnya,
Edison memiliki 1093 hak paten, rekor yang belum pernah dilampaui siapapun sampai hari ini. Yang paling luar biasa dari Thomas Edison sebenarnya bukan sekadar kecerdasannya, tapi kegilaannya untuk terus mencoba meski gagal berkali-kali. Ia membuktikan bahwa orang yang diremehkan, hampir tuli, dan pernah dianggap bodoh sekalipun bisa mengubah dunia kalau tidak berhenti belajar dan mencoba. Nah, sekarang coba bayangin, kalau kalian gagal ribuan kali seperti Edison, apa kalian masih mau lanjut berjuang? Atau justru berhenti di tengah jalan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.